Watimena, inisiator kompetisi mural di kawasan Terminal Tangkoko Bitung, dan juga ada juga bersama kita Pak John Samuel, ketua dari komunitas Seni Torang. Nah, mungkin Pak Jeff Watimena, Bro Jeff, boleh ceritakan bagaimana proses hingga kompetisi mural ini pada akhirnya boleh dilaksanakan. Kami yang ada di kota kecil ini. Kenapa demikian? Karena selama ini kami berkompetisi tidak terakomodir dengan tidak terakomodir dengan baik oleh pemerintah. Bahkan jarang sekali ada kompetisi yang berhubungan dengan seni rupa. Nah, bersyukur sekali ketika kami punya kemitraan dengan Dinas Perhubungan, khususnya di Terminal Tangkoko ini. Mereka mencoba mengenal kami lebih dekat dan mencoba mengenal apa itu mural. Bersyukur ketika mereka berinisiatif untuk mengenal kami lebih dekat soal mural dan seterusnya. Saat itulah kami mencoba masuk dan memperkenalkan tentang mural seperti apa lewat karya-karya mural yang pernah kita buat, termasuk juga beberapa senior-senior pernah buat di Manado, kita coba tunjukkan dan tawarkan kepada pihak terminal. Nah, mereka tertantang yang menurut mereka di situasi pandemi begini apa bisa enggak dilaksanakan seperti itu dengan pertimbangan protokol yang sudah ada. Maka kami mencoba main-mainlah kita di luar untuk buat mural. Hal itu tersambutlah kita untuk membuat kegiatan mural dan memperlombakannya. Nah, situasi inilah yang mendorong pada akhirnya tanpa sadar dan dengan keterkejutan bahwa ternyata di Kota Bitung ada pelaku-pelaku mural yang sejati. Ini cukup luar biasa loh, karena kita tidak menduga bahwa ada teman-teman yang atau adik-adik yang selama ini biasa main mural tapi tidak diperlihatkan sebegitu rupa. Lewat lomba seperti ini mereka memperlihatkan, dan kami sangat kagum terhadap kemampuan dan kualitas mereka. Mungkin tadi Pak Apep sempat lihat kan itu karya-karya itu, seperti itu. Nah, berapa banyak peserta yang terlibat dalam atau mendaftar dalam kompetisi mural kali ini? Dari keseluruhan itu ada sekitar 67. Tapi panel yang disediakan ke Dinas Perhubungan itu cuma ada sekitar 14. Nah, kalau setiap panel dia 3 orang untuk menyelesaikan 9 meter itu, mereka total ada sekitar 42 peserta secara pribadi yang mengerjakan panel yang sudah disediakan. Itu Pak. Oke. Proporsi jumlah dari Bitung kemudian luar Bitung? Yang dari Bitung ada sekitar 11 peserta, 3 dari 11 tim, Manado. 11 tim. 11 tim. Ya. 11 tim dari kita di Bitung, 3 dari Manado. Ada juga sebetulnya dari tempat lain, cuma mereka kan campur-campur datang karena mereka punya kerinduan. Nah, kita coba gabung dengan teman-teman. Jadi seperti ada yang dari Tomohon, Langoan, Tondano juga, itu mereka gabung dengan teman-teman yang lain, bekerja di sini sama-sama untuk membuat karya mural itu. Oke. Kemudian untuk tema yang disodorkan ke peserta, apa tema? Ya, tema itu masih sekitar seputaran ini juga, new normal, dikaitkan dengan transportasi dan kemerdekaan. Ini kan kita lakukan dalam rangka HUT kemerdekaan kemarin. Jadi dia finish di 7 hari setelah itu, tanggal 24 ini. Terus apa respon masyarakat ketika ini sudah bergulir? Apa kira-kira yang direspon masyarakat sekitar tentang pelaksanaan? Luar biasa, respon itu sangat beragam. Bahkan ada yang menganggap bahwa kami ini tadinya, jadi peserta-peserta mural itu tadinya kayak cuma pekerja-pekerja bangunan. Tetapi setelah melihat langkah step by step dalam 1 minggu mereka mengerjakan itu,
masyarakat terkejut karena mereka itu bukan cuma sekedar mengerti tentang ukuran teknik pengolahan, malah mereka terkagum-kagum terhadap hasil karya yang ada. Sekaligus juga mereka merasa bahwa Kota Bitung ini kalau coba dibuat hal yang sama di tempat-tempat yang lain, mungkin akan lebih meriah karena mereka antusias sekali. Antusias masyarakat ya? Sangat antusias dan merasa bahwa event ini berbeda. Ini hal yang baru di sini kan, tidak ada yang selama ini ada. Mungkin ada di sini lomba lukis. Iya. Lomba lukis biasa, kertas, kain atau apa, tapi ini ketika tampil di dinding besar begitu mereka sangat wah, seperti ini ya. Bagus kalau rumah-rumah kita juga dibuat hal yang sama gitu. Selanjutnya kalau dari pihak yang mendukung sendiri Dinas Perhubungan, bagaimana respon lanjutnya? Ini mereka sangat antusias, bukan sekedar antusias, mungkin mereka setelah melihat hasil yang ada jadi berkembang. Bahkan dari Dinas Perhubungan meminta kita kalau boleh jadi IO untuk pelaksanaan lagi berikut di area yang lebih panjang, mungkin sekitar 32 panel di bagian depan, di bagian samping kanan kalau dari depan terminal itu sepanjang itu. Nah, kami merasa tersambut dan ini tantangan untuk kita selesaikan menjelang ulang tahun Perhubungan, Dinas Perhubungan tanggal 17 nanti. Kemungkinan besar sebelum tanggal 10 17 September. 17 September itu hari ulang tahun Perhubungan. Oke. Jadi dimulai sebelum itu pelaksanaan kita akan coba sekitar tanggal 8 atau 9. Yang penting di sini kesempatan diberikan sebelum tanggal 17, seminggu sebelum tanggal 17. Jadi tanggal 17-nya nanti itulah kalau boleh di situ udah ada pemenang sekalian dalam rangka ulang tahun ini Dinas Perhubungan itu event ditutup di situ. Atau bisa juga kita memulai di tanggal 17. Kalau memang itu tergantung dari pihak yang ada di dinas terminal ini. Oke, terakhir untuk Pak Jeff, apa kira-kira dampak dari lomba mural ini terhadap komunitas-komunitas perupa yang terlibat, terutama yang ada di Kota Bitung, dan mungkin tipe perupa yang seperti apa yang sedang berkembang di Bitung? Jadi begini, di Bitung ini bervariasi mereka kalau orang Bitung juga bilang tukang gambar. Nah, komunitas ini kebanyakan yang buktinya aja pemenangnya itu kan tukang tato, artinya tukang gambar badan dan tukang gambar di kertas. Ya. Tapi ketika mereka turun di media yang lebih besar, itu berdampak terhadap komunitas-komunitas yang lain juga. Karena begini, ketika mereka turun di media yang besar dan tidak bergerak atau datar seperti itu di dinding itu, mereka menemukan teknik yang baru dalam pengolahan. Biasanya menggunakan tinta tato, ini mereka menggunakan cat pewarna. Nah, itu berdampak terhadap komunitas di tetangganya juga. Di sini kan ada komunitas anak-anak punk. Ternyata terbukti anak-anak punk juga banyak pemain juga. Dan mereka turun juga karena melihat apa yang terjadi. Jadi berdampak terhadap komunitas yang lain juga. Nah, komunitas-komunitas anak muda ketika ini event berlangsung, mereka berkumpul di kawasan. Setiap malam itu ada percakapan-percakapan di situ yang kalau mau ditarik kesimpulan, mereka punya kerinduan sebetulnya. Jadi otomatis saya berpikir dari secara pribadi, ketimbang mereka mencari event yang lain, ini juga sarana event yang bagus untuk mempertemukan komunitas-komunitas ada dengan produktivitas karya rupa. Nah, mereka kan kalau diperkenalkan makin sering tentang bagaimana perupa bergerak seperti apa, lewat apa yang mereka lakukan di sini beberapa minggu ini, yakin saya bahwa satu saat perupa Kota Bitung itu bisa berkembang dengan baik. Ya, terima kasih Bung Jeff Watimena. Selanjutnya kita ke Pak John Samuel, Ketua Komunitas Seni Rupa Torang Sulawesi Utara. Bagaimana kira-kira respon dari komunitas Torang terhadap lomba mural yang sudah dilaksanakan saat ini? Terima kasih. Itu yang pertama harus menyampaikan salut dan sukses buat penyelenggaraan acara lomba mural ini, pada panitia sebagai pelaksana dan sebagai koordinator panitia dan juga sekaligus pihak terminal ini yang memberi ruang tempat untuk memberikan menyalurkan kreativitas
para seniman-seniman yang tentu mereka awal-awalnya tidak kelihatan, tapi justru ketika membuat mural ini kelihatan. Dan sangat menarik sekali apa yang dijelaskan oleh Pak Jeff tadi, bagaimana kedepannya itu mereka boleh seni rupa di khususnya di Kota Bitung ini bisa maju dan berkembang. Memang ini cikal bakal. Awal-awalnya mereka melukis di dinding yang besar, walaupun tidak memulai dari kertas atau apa, karena mereka memulai dari badan, karena ada kelompok tato, komunitas-komunitas seperti itu. Nah, ketika itu terus dirancang, pada suatu waktu mereka akan ke kanvas. Nah, ketika juga Pak Jeff ini seorang perupa di Kota Bitung yang terpelajar ya, punya latar belakang akademis, bisa menggiring mereka, membawa mereka untuk bagaimana suatu waktu ke kanvas gitu. Itu media yang lain selain kanvas, selain ini seperti ini. Ya, mungkin ini juga menjadi suatu waktu akan menjadi barometer juga ke depan bagaimana Kota Bitung itu bisa seni rupanya bisa berkembang, dan ini juga secara umum Sulawesi Utara tentunya. Ya, Sulawesi Utara akan tercover ketika tidak ada di Manado, tetapi di Kota Bitung juga bagian dari Provinsi Sulawesi Utara itu bisa maju secara bersama. Ya, itu dia respon dari Ketua Komunitas Seni Rupa Torang Sulawesi Utara, John Samuel, dan inisiator lomba mural Kota Bitung yang ada di kawasan Terminal Tangkoko Bitung saat ini, Jeff Watimena. Terima kasih, salam untuk kita semua.